Halo, selamat berjumpa kembali di ruang dosen bersama saya Ibu Eka. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar beton bertulang. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana tentang material yang membentuk beton bertulang tersebut. Pertama kita pelajari dulu mengenai apa itu beton, ya. Beton merupakan campuran antara semen Portland atau semen hidrolik lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang jika mengeras dia akan membentuk suatu massa yang padat. Beton atau batuan buatan ya kita peroleh dengan mencampur bahan susun antara lain bahan pengisi dan bahan perekat, ya. Bahan pengisi antara ya adalah agregat halus atau yang biasa kita sebut dengan pasir, kemudian agregat kasar, bahan perekat berupa semen yang dibantu reaksi kimianya dengan menggunakan air sehingga dia menjadi yang disebut sebagai pasta, dan tambahan zat aditif dan bahan campur lainnya jika diperlukan. Nah, sifat beton bertulang sendiri itu sangat dipengaruhi oleh nilai kuat tekannya. Makin tinggi kuat tekan, maka makin baik mutu beton bertulang tersebut. Kemudian faktor air semen atau yang dikenal dengan water cement ratio, yaitu perbandingan antara air dengan semennya tersebut, ya. Semakin kemudian yang ketiga adalah campuran bahan-bahan penyusun, yaitu proporsi atau perbandingan agregat kasar dan agregat halus, air dan semennya itu sendiri. Lalu bagaimana kemudahan pengerjaan atau workability-nya? Workability ini sangat berpengaruh nantinya terhadap kualitas pengerjaan beton di lapangan. Nah, beton segar itu nanti akan kita cetak ya sesuai dengan elemen yang dibutuhkan, apakah itu kita mau mencetak balok, pelat, kolom, fondasi, dan seterusnya, atau dinding. Nah, kalau misalnya beton mudah dikerjakan, maka nanti pemadatannya akan juga lebih baik sehingga beton menjadi lebih kompak dan homogen. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana beton bersifat atau karakteristik beton itu akan dipengaruhi oleh ini, curing atau perawatan beton. Nanti akan kita bahas satu demi satu mengenai kuat tekan, faktor air semen, kemudian bagaimana campuran bahan-bahannya, kemudian workability-nya seperti apa, dan bagaimana mengetesnya, dan juga bagaimana perawatan beton yang benar di lapangan dan kenapa beton harus dirawat. Nah, kuat tekan beton sendiri untuk perancangan itu kita peroleh dari kuat tekan pengujian silinder standar. Dengan ukurannya adalah 15 cm dalam diameter, ya, dan 30 cm yang kita cek atau kita uji pada umur 28 hari. Nah, kalau misalnya kita sudah uji tekan, nanti kita akan dapatkan yang disebut dengan grafik diagram tegangan dan regangan beton. Ya, ini grafik ini menunjukkan pada sumbu X adalah regangan beton atau epsilon konkrit. Kemudian pada sumbu Y itu disebut untuk tegangan beton atau kuat tekan beton. Ya, nah beton pada saat dia mengalami tekanan, dia akan mengalami perpendekan. Ya, dia akan memendek seperti ini. Lalu kemudian akan terdapat perbedaan tinggi, ya, atau delta H. Nah, delta H dibagi dengan H0 atau tinggi awal itu disebut sebagai nilai regangan. Nah, nilai regangan ini yang kemudian kita ukur bertahap sesuai dengan pertambahan tegangan yang terjadi, maka regangannya juga akan bertambah. Nah, pada diagram tegangan dan regangan beton ini, ya, ini adalah epsilon, ya. Mana pada diagram tegangan dan regangan ini kita akan menemukan dua fase beton. Yang pertama disebut sebagai fase elastis,
Ya, ini adalah fase elastis, yaitu di mana suatu fase beton akan ketika bebannya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula atau dia tidak mengalami retakan yang tetap. Nah, selain itu, selain definisi tersebut, ada juga definisi yang lain, yaitu bahwa suatu beton disebut berada dalam kondisi elastis jika perbandingan pertambahan regangannya sebanding dengan pertambahan tegangan, yaitu dia masih berada disebut sebagai kondisi linear. Ya, garisnya masih dalam bentuk linear. Nah, kalau dia sudah melewati fase linear, dia beton kita sebut sudah bersifat plastis. Nah, kalau dia sudah non-linear, maka dia menjadi garis ya perlawanan dari linear apa non-linear, yaitu grafiknya sudah tidak sebanding lagi antara pertambahan regangan dengan pertambahan tegangan atau kuat tekan betonnya. Nah, setelah beton itu kita tekan terus, maka dia akan mencapai yang disebut sebagai kuat ultimate. Ya, FCU. Dia akan mencapai FCU. Begitu beton mencapai kuat tekan maksimumnya, maka dia selanjutnya akan mengalami penurunan tegangan, ya, dan dia sudah nanti tidak akan mampu lagi untuk menahan kuat tekan, dan juga sesaat dia tidak akan mampu lagi meregang atau bertambah plastisitasnya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah bentuk, ini adalah bentuk karakteristik atau tipikal dari diagram tegangan dan regangan beton. Ya, namanya disebut sebagai diagram. Ya, ini tegangan dan regangan. Ya, oke. Ini hanya bisa kita dapatkan jika kita melakukan uji tekan pada beton silinder. Dan untuk saat ini, sesungguhnya standar Indonesia, nasional Indonesia hanya mengizinkan penggunaan kuat tekan beton silinder atau yang disebut dengan FC Accent, ya, untuk mutu rencana beton. Ya, bahwa mutu rencana beton atau kuat tekan rencana beton hanya boleh dilakukan menurut ini. Namun sayangnya di lapangan masih banyak kita temukan masih menggunakan kubus, ya, masih menggunakan uji kubus dikarenakan berbagai alasan, antara lain misalnya ekonomisnya dan mungkin ketersediaan cetakan. Oke. Nah, kuat tekan beton untuk perancangan struktur beton bertulang itu kita peroleh dari hasil statistik. Ya, ini hasil statistik pengujian kuat tekan beton sejumlah beton silinder minimal 30 buah dengan asumsi bahwa datanya terdistribusi normal sehingga dapat diperoleh kuat tekan beton dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini adalah FC Accent untuk perancangan yang kita cari, sedangkan FC Accent CR itu adalah kuat tekan rata-rata dari pengujian minimal 30 buah tadi. Sedangkan S adalah standar deviasi. Ada yang menyebut S, ada yang menyebut SD. Standar deviasi ini akan dipengaruhi oleh mutu pekerjaan atau tingkat pengendalian dari beton tersebut. Misalnya, kalau suatu perusahaan masih belum berpengalaman dalam melakukan pekerjaan pembetonan, maka perusahaan itu dianggap mungkin belum mampu untuk memberikan mutu pekerjaan yang memuaskan, sangat baik atau baik. Maka dianggap misalnya dia cukup dulu, ya, dia memiliki kemampuan yang cukup. Nah, kalau dia dianggap memiliki kemampuan yang cukup, maka kita ambil standar deviasinya adalah 5,6. Kalau misalnya sudah kita dapatkan standar deviasinya 5,6, kita tahu bagaimana kualitas perusahaan atau bagaimana prospek pengerjaan pengendalian dari mutu pekerjaan beton tadi, maka si perusahaan tadi akan melakukan pengujian sebanyak minimal 30 silinder, sehingga nanti dia dapatkan rata-rata dari 30 silinder tadi. Nah, setelah misalnya dia dapatkan rata-rata, oh dia ternyata mendapatkan 30 megapascal. Nah, ini kita kurangi dengan 1,34 dikalikan 5,6.
Nah, sehingga mungkin nanti tentunya FC aksen yang tersedia nanti yang akan digunakan sebagai perancangan adalah yang kurang dari 30 megapascal tentunya, yang mungkin sekitar 23 megapascal. Nah, kalau misalnya suatu desainer ingin membuat beton itu dengan FC aksennya 30 megapascal, ya. Ini ditetapkan sedemikian. Nah, sedangkan perusahaan yang akan melaksanakan ternyata dia tidak berpengalaman, maka seharusnya dia berarti memiliki standar deviasi 7 megapascal. Nah, agar untuk menjaga beton ini bisa tetap mencapai FC aksen 30 megapascal pada bangunannya yang akan dikerjakan, maka perusahaan tadi harus menyediakan minimum 37 megapascal. Ya, agar nanti tetap pengendalian mutunya nanti tetap bisa mencapai 30 megapascal. Kira-kira seperti itulah bagaimana suatu tingkat pengendalian mutu pekerjaan pada beton itu akan mempengaruhi kualitas beton yang direncanakan pada suatu bangunan. Nah, mutu beton itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 ya pada umumnya, yaitu beton sederhana dengan nilai kuat tekannya FC aksennya adalah 10 kurang dari 10 megapascal. Beton normal itu antara 10 sampai 30 megapascal. Beton kuat tekan tinggi itu 30 sampai 50 megapascal. Kemudian beton kuat tekan sangat tinggi itu lebih besar dari 50 megapascal. Nah, sedangkan menurut SNI tahun 2002 itu 17,5 megapascal kuat tekan minimum untuk struktur yang diizinkan. Nah, kalau untuk SNI yang terbaru yang 2019 itu sekitar 21 megapascal. Ya, lebih tinggi tuntutannya pada SNI tahun 2019. Nah, jika kalau misalnya kita sudah mendapatkan FC aksen, ya, maka kemudian kita bisa menghitung yang disebut dengan modulus elastisitas. Modulus elastisitas bisa kita hitung dengan menggunakan dua rumus, yaitu berdasarkan kepada ini berat beton, ya, berat beton yang didapatkan dan kuat tekannya juga, ya. Nah, kita bisa hitung ini untuk rumus yang lebih teliti atau bisa pakai yang lebih sederhana, yaitu menggunakan modulus elastisitas beton ini ya, elasticity of concrete C. Itu adalah 4.700 dikalikan akar FC aksen. Jadi kalau misalnya kita tadi dapat kuat tekan beton kita adalah FC aksennya misalnya 28 megapascal, maka ini tinggal kita masukkan ke sini sehingga kita bisa mendapatkan modulus elastisitas beton yang tentunya ini akan sangat penting kita dapatkan agar kita bisa melakukan perhitungan, perancangan, dan analisis untuk menetapkan penampang dari beton bertulang kita. Nah, sedangkan untuk kuat tarik beton, maka kuat tarik beton harus juga kita hitung ya. Kuat tarik beton kalau ingin kita bahas di sini ya, kita kembali ke diagram tegangan dan regangan beton. Ya, kalau tadi kita udah menekan beton ya dan kita dapatkan diagram tegangannya seperti ini. Ya, izin ganti ink ya. Nah, kita dapatkan diagram tegangannya seperti ini. Ya, ini elastis dulu, lalu kemudian dia berubah menjadi plastis dan kemudian mencapai tegangan ultimate-nya. Nah, maka beton secara ini karena dia seperti batu buatan, maka dia sangat kuat menahan tekan ya. Tetapi sebagaimana benda getas yang lain atau benda yang rapuh yang lain ya, misalnya batu ya, kalau Anda tarik atau misalnya Anda punya benda-benda yang keras, maka kalau Anda lenturkan, maka dia akan sangat mudah retak pada beban yang sangat kecil ya. Nah, sehingga seperti itu juga demikian dengan beton ya. Beton ketika diberi beban tarik ya, maka dia akan tidak mampu menahan beban yang besar. Ya, kalau kita tarik betonnya ya, maka atau kita beri beban tarik ya, dia tidak mampu menahan.
kemampuan beton untuk menahan beban tarik itu hanya sekitar 9 sampai 15% dari kuat tekannya. Ya. Nih, sekitar 9 sampai dengan 15% dari kuat tekan betonnya. Ya, itu yang kuat tarik beton. Bagaimana cara secara eksak atau secara ilmiah bagaimana kita membuktikan atau mengukur kuat tekan beton tadi? Ini kan perkiraan ya. Perkiraan. Nah, kalau kita ingin betul-betul mengukur beton kuat tarik beton yang kita miliki, maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan dua metode uji. Yang pertama adalah metode uji tarik lentur atau yang kemudian nanti kita bisa mendapatkan MOR-nya, modulus of rupture. Kemudian kita bisa pakai metode tarik belah atau yang disebut dengan splitting. Ya, metode splitting. Bagaimana cara untuk mengukur kuat tarik beton dengan untuk mendapatkan modulus of rupture-nya? Ini kita lakukan dengan melakukan pengujian lentur balok. Ya, jadi kita buat beton berupa balok, ya ukurannya bisa sekitar 10 kali 10 cm kali 10 cm kali 60 cm atau 50 cm ya. Lalu kemudian beton tadi kita taruh di suatu tumpuan pada benda uji, lalu kemudian kita beri pembebanan pada dua titik yang titiknya ini masing-masing berada sepertiga dari bentang. Ini juga dari sepertiga bentang, sehingga nanti kita akan dapatkan yang disebut sebagai lentur murni. Ya, kita akan dapatkan penampang yang berupa momen lentur murni. Nah, dari sini maka kita akan bisa mengukur berapa momen beton yang terjadi, lalu kita bagi dengan momen inersia. Kalau dia adalah berupa penampang yang segi 4, maka tentu momen inersianya I sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, maka nanti kita dapatkan modulus of rupture yang menunjukkan kuat tarik beton. Nah, ini dia yang saya masukkan tadi sebagai suatu pengujian lentur balok beton pada dua titik atau yang kita sebut dengan pengujian lentur murni. Ya, ya pengujian lentur murni. Nah, ini di bagian sini yang disebut suatu balok dia mengalami lentur murni tanpa adanya geser. Nah, kalau ini dia sudah mengalami geser ya di sini. Nah, kalau misalnya kita ambil suatu potongan penampang di sekitar sini, maka kita akan dapatkan bahwa pada daerah lentur murni, kita akan memperoleh bagian top atau bagian atas dari garis netral atau di mana tegangan dan regangan itu bernilai 0, itu yang disebut dengan garis netral, maka tegangan tekannya akan terjadi di bagian atas karena dia tertarik ya, terlentur seperti ini. Nah, dia terlentur seperti ini. Maka bagian bawahnya dia akan mengalami tarik atau yang bertanda positif, bagian atasnya dia akan menyatukan. Nah, kalau metode yang berikutnya adalah dengan menggunakan kuat tarik belah atau splitting. Kalau kuat tarik belah atau splitting ini metodenya adalah kita tetap menggunakan silinder beton ukuran panjangnya 30 cm atau tingginya 30 cm dengan diameter adalah 15 cm. Nah, benda uji ini kemudian akan kita taruh di dalam mesin uji tekan seperti biasa. Kita rebahkan, ya, kita rebahkan, dan kemudian nanti kita tekan. Nah, nilai tekanan yang kita peroleh lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu untuk mendapatkan FCT atau kuat tarik beton tarik ya. Nah, kita masukkan nilai P-nya ini ke sini, lalu kita bagi dengan P dikalikan L kali D. L ini adalah 30 cm ya untuk beton, lalu kemudian diameternya adalah 15 cm.
Dari situ nanti kita dapatkan kuat tarik beton. Baiklah, video kali ini sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.